Istri panik. Benar-benar panik. Suami yang tidak disukainya selama 6 tahun. Sekarang dia telah menjadi orang terkaya di dunia. Dia menceraikanku. Itu karena dia aktris populer. Dan saya adalah sampah yang menghasilkan 3.000 sebulan. Meskipun kami memiliki seorang putri yang cantik. Tapi dia masih dengan kejam mengajukan gugatan cerai. Karena aku tidak bisa memberinya kehidupan yang dia inginkan. Setiap tasnya akan dikenakan biaya gaji setengah tahun. Lalu pergi. Dan aku tidak ragu-ragu. Lihat aku begitu bahagia berjanji. Dia tidak hanya khawatir. Karena dia selalu berkecimpung di industri hiburan. Gambar muse tunggal. Aku takut aku akan menganggapnya sebagai ancaman. Membuat tuntutan yang berlebihan. Aku hanya punya satu permintaan. Itu putri kami, tuan-tuan milik saya. Dengarkan permintaan saya. Dia menunjukkan ekspresi jijik. Lalu ia langsung menuju mobil mewah di depan pintu. Aku bahkan tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan sepatah kata pun. Aku tidak tahu kenapa. Bukan hanya aku tidak sedih saat dia pergi. Sebaliknya, ada perasaan lega. Tepat pada saat ini. Selamat kepada tuan rumah karena mengaktifkan kehidupan serangan balik yang sempurna. Sistem mengaktifkan dan memberi penghargaan pada satu mobil makan untuk pertama kalinya. Bonus keterampilan kue goreng. Selanjutnya. Ada begitu banyak informasi yang mengalir ke dalam pikiranku. Kue gula goreng adalah sarapan biasa. Dari informasi yang diberikan oleh sistem, dapat dilihat bahwa kue gula goreng ini itu adalah bentuk seni. Dari kue adonan yang paling umum hingga isian di belakang. Setiap proses memungkinkan saya untuk memilih lidah saya. Di limusin, istri saya memandang saya dengan jijik. Agen di kursi penumpang bahkan menutup mulutnya dan mencebik. Jika Anda ingin saya mengatakan bahwa anak ini adalah wajah bengkak dan pria gemuk. Uang sekolah putri Anda ditambah biaya menari. Sebulan 10.000 lebih sedikit. Saya tidak tahu apa gunanya dia memperjuangkan hak asuh putrinya. Meskipun wajah Fang Yuan penuh dengan pena. Tapi aku tidak bisa menahan gemetar. Terserah, aku jomblo sekarang. Bantu saya mengatur yang berikutnya segera. Beritahu Fang Yuan dan desak pengemudi untuk mengemudi dengan cepat. Dia sudah bosan denganku. Aku bahkan tidak ingin melihat kedua kalinya. Setelah melihat-lihat mobil mewah yang melaju pergi. Saya menyapu sepeda bersama di pinggir jalan. Langsung ke TK. Aku masih sama seperti biasanya. Bersandar di bawah pohon pesawat di gerbang sekolah. Lagi pula, dibandingkan dengan orang tua lainnya. Kesenjangan saya terlalu besar. Takut membawa beban psikologis pada tuan-tuan. Tunggu sampai semua anak pada dasarnya pergi. Aku baru saja mengemasi pakaianku. Saat aku akan masuk. Sosok yang cantik. Wanita elegan memegang tangan kecil. Berbicara dan tertawa keluar dari sekolah. Wanita ini tak terkira. Tuan-tuan ayah. Kenapa menunggu di sini lagi? Orang tua lainnya. Tapi mereka semua langsung ke kelas untuk menunggu anak-anak. Sedikit iritasi dan keluhan dalam kata-kata. Bukan hanya tidak membuatku bosan. Sebaliknya, itu memberi saya perasaan yang lembut. Saya tidak ingin mengganggu latihan tari anak saya, bukan? Penjelasan saya sangat mengada-ada. Siapapun yang datang ke sini untuk belajar menari. Keluarganya kaya atau resmi. Ini sedikit tidak pada tempatnya bagi saya untuk berada di sana. Ini mungkin juga berdampak buruk pada tuan-tuan. Anda tidak bisa mengatakan itu. Anak-anak terkadang membutuhkan teman. Ini bukan pertama kalinya saya mendengar khotbah seperti itu. Aku tertawa canggung. Kemudian dia mengeluarkan sebuah amplop dari tubuhnya. Sudah tutup. Guru Ruyan. Ini terakhir kali kau membantu grup. Mat biaya kelas tari. Ruyan Liu tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Adalah untuk mengirim tuan-tuan kepadaku. Tidak masalah, Anda bisa bermain selama beberapa hari. Aku tidak terburu-buru. Sekarang kembali. Anak-anak lapar. Ruyan Liu tersenyum dan mengelak. Tuan-tuan ayah. Apapun yang terjadi, jangan menyerah. Bakat tari tuan berbeda dengan orang biasa. Hari ini saya memenangkan tempat pertama dalam kompetisi regional anak-anak lagi. Masa depan itu pasti. Setelah mengatakan ini, Ruyan Liu berbalik dan pergi. Ayah? Guru Ruyan tahu tentangmu dan ibumu.
Dia mengatakan biaya pelajaran menari untuk minggu-minggu ini akan menemukan cara untuk membantu saya bertemu. Jangan khawatir tentang sisanya. Mengatakan. Tuan-tuan mengambil sebuah piala dan melambaikannya di depanku. Aku melihat piala itu. Menggosok kepala kecil bola secara acak, tidak apa-apa. Tuan-tuan juga pergi ke sekolah untuk menari dengan ketenangan pikiran. Serahkan sisanya pada ayah. Tuan-tuan mengangguk patuh. Tapi gadis kecil ini tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba putar kepalamu. Dia menatap punggung Ruyan Liu. Ayah, saya pikir guru Ruyan seperti ibu. Mengapa Anda tidak mengejar guru Ruyan? Biarkan dia menjadi ibuku. Dan aku tersedak. Batuk yang tajam. Orang jahat kecil. Kapan Anda mulai belajar menjadi mak comblang? Tuan-tuan menjulurkan lidahnya. Dia naik ke bahuku dengan terampil. Ibu dan ayah tidak menginginkan kita lagi. Anda kehilangan pekerjaan Anda juga. Di mana kita akan menghasilkan uang? Mengapa saya tidak belajar menari? Aku pura-pura marah. Dia mencubit hidung kecilnya. Katakan sesuatu yang menyedihkan. Tuan-tuanku adalah dunia ini. Penari paling berbakat. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa jika Anda tidak melompat, Anda tidak akan melompat? Ayah sudah punya cara dengan uang itu. Wajah penuh kemalangan. Tapi sepertinya kami tidak punya apa-apa selain amplop untukmu. Tidak ada uang yang tersisa. Ayah, kamu tidak bisa memikirkannya, bukan? Bagaimana bisa? Ayah, aku akan membawamu untuk melihat bisnis kami. Saat berbicara, saya sudah mengendarai sepeda bersama. Segera. Datang ke RV modifikasi setengah baru. Wow ayah. Apakah ini karir yang Anda bicarakan? Dari mana Anda mendapatkannya? Aku mencubit wajah kecil tuan-tuan. Ayah telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Juga beberapa tabungan. Baru saja membeli mobil makan. Hidup ayah. Tuan-tuan mencium wajahku. Setelah itu, inilah. Ini bukan rumah kita. Dan aku agak pedih menganggukkan kepalaku. Perceraian saya pada dasarnya adalah batu tulis yang bersih. Tapi di masa depan, ayah pasti akan membelikan rumah besar untuk tuan-tuan. Menenangkan tuan-tuan. Saya mengambil papan tulis kecil di tangan. Saya sangat ahli dalam menetapkan harga, ayah. Aku sedikit lapar. Perawat melihat rasa malu saya, kan? Tuan-tuan mendatangi saya dengan sangat patuh, ayah. Mengapa Anda tidak membuatkan saya 2 kue goreng? Jadi saya bisa menguji keahlian Anda terlebih dahulu. Kalau tidak, bisnisnya akan hancur besok pagi. Aku mencubit hidung tumble dengan amarah dan tawa. Sepertinya aku belum pernah membuatnya untukmu sebelumnya. Tunggu saja. Aku menyingsingkan lengan bajuku dan langsung pergi ke area dapur. Saat wajan mulai membakar minyak, kue goreng dimasukkan ke dalam wajan. Aroma yang kaya tiba-tiba menyebar, wow. Ayah sangat harum. Kue permen yang Anda goreng sebelumnya. Sepertinya tidak begitu harum. Di mana Anda mempelajari perdagangan baru Anda? Tentu saja ayahmu mengembangkannya sendiri. Hatiku juga sedikit mengkristal. Baru saja mengubah beberapa detail. Bagaimana Anda bisa membuat sesuatu berubah begitu banyak? Saat panci pertama kue permen digoreng, tuan-tuan tidak sabar untuk mengambilnya. Lembut dan lembut dalam satu gigitan. Manis tapi tidak berminyak. Terutama isian di dalam. Ini seperti meleleh di mulut Anda. Itu masuk ke tenggorokanku. Ini enak, ayah, aku menginginkannya, aku menginginkannya. Saya juga makan satu dengan tidak percaya. Dan itu membuatku merasa agak aneh, anak muda. Apakah ini truk makanan? Apa yang kamu jual? Sangat harum. Seorang wanita tua mengendus dan datang. Itu hanya kue goreng biasa. Tapi kita belum buka. 2 kata belum diucapkan. Tuan-tuan mengambil bangku kecil dan berdiri di jendela. Saya masih memegang label harga yang saya tulis di tangan saya. Nenek, apakah Anda ingin membeli satu dan mencobanya? Suara indah ini adalah. Wanita tua itu sangat gembira. Oh, gadis kecil itu sangat lucu. Lalu beri nenek biji wijen hitam. Saya melihat grup yang terlihat seperti penggemar uang kecil. Tiba-tiba sedikit sedih. Kepergian Fang Yuan sedikit menjadi pukulan bagi tuan-tuan. Tapi itu membuat gadis kecil ini tumbuh sedikit.
Tuan-tuan mengambilnya dengan tegas. Klik halaman pembayaran dari ponsel saya. Saya membungkus satu dengan kertas minyak. Kue permen wijen hitam diserahkan. Wanita tua itu menyapu uangnya. Saya tidak sabar untuk memasukkan kue permen ke dalam mulut saya. Aduh, enak. Wanita tua itu berteriak. Saya secara acak membuka kipas angin dan memanggil beberapa kali ke kejauhan. Datang ke sini. Kue permen pria tampan ini enak. Sebuah teriakan. Sekaligus, sekelompok besar orang tua. Wanita tua itu direkrut. Kepalaku penuh dengan garis hitam. Saya membuat 10 di pot pertama. Tidak cukup bagi orang-orang tua ini. Nenek apa yang baru saja akan saya jelaskan. Tuan-tuan mengepalkan tangan. Sangat lucu untuk menghasilkan 100 juta. Kakek nenek tersayang. Kami baru saja membuka. Jangan khawatir. Bersabarlah dengan ayah saya selama 15 menit. Kue goreng lezat akan segera hadir. Gadis kecil yang lucu dan cantik ini. Siapa yang tahan? Selain itu adalah sekelompok orang tua. Tidak apa-apa nak. Kami menunggu. Seorang wanita tua yang datang menepuk pahanya. Kemudian dia berkata kepada orang tua itu tentang kue goreng. Cara makan. Saya melihat orang tua berjanji. Tuan-tuan dengan cepat mendorongnya, aku akan membuat kue goreng. Urusan ayah ada di sini, dan aku tidak banyak bicara. Hanya tersenyum. Aku berbalik dan sibuk. Kakek nenek tersayang. Katakan padaku apa yang ingin kamu makan. Aku akan menuliskannya. Mengatakan itu, tuan-tuan mengeluarkan pena dan kertas. Pada saat yang sama, satu tangan memegang kode pembayaran. Dengarkan suara pembayaran dari ponsel. Saya juga bersemangat. Panci demi panci kue goreng. Itu segera ditata. UPS generasi ini. Anak itu bisa makan kue goreng yang begitu lezat. Mati dan dimakan. Beri aku 20 lagi. Ada beberapa gadis kecil yang bekerja shift malam di pabrik. Juga mencari wewangian. Semua orang membeli 10 kue goreng. 7 PM. Alun-alun yang paling hidup. Stadion tiba-tiba sepi. Di bawah bimbingan sekelompok penari persegi tua. Mereka semua berkumpul di depan mobil makanku. Sekelompok orang bahkan makan di rumah untuk pergi. Tidak lama kemudian, setengah dari bahan yang diberikan oleh sistem telah turun. Untungnya, saya sekarang akrab dengan semua prosedur. Membuat pisau juga sangat menghibur. Kecepatannya juga meningkat banyak. Hanya kerumunan. Itu membuatnya lengah. Untungnya, tuan-tuan secara khusus memindahkan meja dan kursi. Duduk di luar mobil makan untuk mendaftar dan mengumpulkan uang. Buat saya lebih mudah. Cepat beri kami 100. Kami akan pergi ke warnet untuk melaporkan akomodasi. 5 remaja juga datang mencari orang. Hanya saja 5 orang ini ceroboh. Sekilas, itu adalah anak nakal yang telah nongkrong di kafe internet sepanjang tahun. 5 saudara laki-laki. Mohon tunggu sebentar. Ada begitu banyak orang hari ini. Kau bisa bayar dahulu. Laporkan rasanya kepadaku. Ini panggilan kakakku. 5 orang memiliki beberapa rambut di hati mereka. Biasanya mereka kecanduan game. Kebanyakan orang yang nongkrong di kafe internet dipandang rendah. Tapi sekarang, gadis kecil yang lucu berdiri di depannya dan memanggil kakaknya. Tiba-tiba menempatkan harga diri batin mereka. Mengangkatnya. Jangan khawatir, kami akan menunggu. Wanita tua pertama yang membeli pisau goreng. Sekarang aku kembali ke rumah. Namun, cucu kecilnya sekarang berguling-guling di tanah. Berteriak tentang tidak ingin makan. Dia bahkan menumpahkan sup nasi kemana-mana. Di sebelah putra dan menantu perempuan saya. Mereka semua memiliki cucu kecil dan tidak bisa menahannya. Wanita tua itu bergegas untuk membujuk. Aku tak menduga aroma kue goreng di tangannya. Tiba-tiba, cucu kecil itu berhenti menangis. Nenek apa ini? Wanita tua itu buru-buru mendorong kue goreng. Di depan cucu kecil. Coba barang bagus. Baunya sudah menggiurkan. Cucu kecil itu juga dengan cepat meraih satu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Mendesak. Cucu kecil berada di bawah tatapan kaget keluarga. Makan 20 kue goreng bersih. Nenek, saya masih ingin makan dan pergi ke warnet.
5 remaja baru saja masuk ke warnet dengan kue goreng. Dan Anda membuat banyak orang online. Bung, dari mana Anda mendapatkan ini? Baunya sangat enak. Tidak lama kemudian, kue goreng saya ada di daerah ini. Menyebabkan beberapa fluktuasi. 9 PM. Ada lebih sedikit orang yang menunggu di depan mobil makan. Oh, bos ini tampan. Kue gorengnya harum sekali. Bagaimana putri saya bisa patuh dan bijaksana? Aku benar-benar panutan. Ini tidak seperti kita lelah seperti anjing setiap hari. Aku bahkan tidak bisa mendapatkan istri. Ada garis hitam di kepalaku. Aku bercerai. Beberapa orang langsung menyesal saat mendengarnya. Tidak lama kemudian, saya akan menggunakan bahan yang tersisa. Semuanya sudah selesai. Lemparkan ke dalam panci minyak secara bertahap. Saat tuan-tuan membawa para pekerja kantor ini. Saat kue goreng disajikan secara berkelompok. Sangat patuh, ada beberapa paman berdiri di sampingnya. Lagi pula itu hal yang berminyak. Lebih baik makan lebih sedikit. Apakah itu buruk bagi kesehatan Anda? Suara imut itu tiba-tiba mengubah beberapa orang ini menjadi kasar. Pria itu lucu. Jangan khawatir, paman memiliki nafsu makan dan pencernaan yang baik. Tidak peduli seberapa banyak Anda makan. Omong-omong, jangan menggurui kami dan makan sendiri. Cepat dan hubungi seluruh perusahaan. Tidak lama kemudian, sekelompok besar orang berseragam ditangkap. Para pekerja kantor ini dipanggil ke sini. Orang-orang ini menggerutu tentang pekerjaan mereka. Sambil memuji kue permen saya. Kue permen terakhir ini. Mereka semua dengan cepat dimusnahkan oleh mereka. Meski begitu, dan ada beberapa orang berdiri di depan truk. Menatapku penuh harap. Maafkan aku. Pisau gula hari ini sudah habis terjual. Jika Anda ingin makan, datanglah lebih awal besok. Sekelompok orang mencengkeram perut mereka karena kecewa. Dengan enggan bubar, saya melakukan matematika. Laba bersih hari ini adalah $6.235. Tidak, aku tidak memikirkannya. Ini adalah bisnis mendorong bebek untuk bekerja. Bagaimana bisa begitu tinggi? Di pagi hari, saya masih dipaksa bercerai. Seorang pria down and out yang membersihkan rumahnya. Itu bahkan tidak mendarat untuk makan berikutnya. Pada malam hari, saya sebenarnya punya bisnis kecil sendiri. Tapi aku tetap tenang. Lagi pula, bahan baku yang kugunakan hari ini. Semua disediakan oleh sistem. Saya tidak punya masukan sendiri. Mulai besok. Tetapi Anda harus menghitung bahan bakunya. Dan Anda harus mencari tahu di mana mendapatkan bahan bakunya. Ayah, aku banyak membantumu hari ini. Haruskah saya dibayar? Aku masih lapar. Saya sudah makan 2 pisau permen sejak sore. Aku mengusap kepala kecil tuan-tuan. Hari ini memang proyek ayah. Bukankah kau selalu berpikir? Apakah Anda makan ayam pedas di sudut East Street? Ayo pergi sekarang. Hidup ayah bersorak. Tuan-tuan sangat patuh membantuku. Mulai mengemas truk makanan. Pergilah ayah. Ini akan ditutup nanti. Omong-omong, kita harus mengetik kode pembayaran. Menerima pembayaran sehari dengan ponsel. Saya sangat lelah setelah 2 porsi nasi ayam pedas. Jadi saya mulai menelepon. Tepung adalah 3 yuan per kilogram. 50 kilogram dalam tas, kan? Kirimi saya waktu besok pagi jam 4.00. Bahan baku yang kubeli. Ini adalah 2 kali lipat basis yang disediakan oleh sistem pada hari pertama. Bos yang melayani meletakkan penutup nasi di atas meja. Dia sangat akrab dan duduk di sebelahnya. Kakak, buat sarapan dan jual kue goreng, kan? Bahan bakumu terlalu mahal. Saya akan memberitahu Anda di mana Anda dapat menggandakan keuntungan Anda. Aku hanya tersenyum. Mereka tidak ingin berbicara dengan bos mereka. Kualitas tepung untuk 1 yuan kati jelas tidak terlalu bagus. Jika Anda membelinya kembali, itu hanya akan mempengaruhi rasa kue goreng saya. Paman bos. Ayah saya tidak menjual roti goreng biasa. Jangan terburu-buru dalam memilih bahan baku. Berarti tepung murahnya pasti palsu. Jika orang lain berkata begitu, bos pasti marah. Itu jenis tepung yang dia gunakan di tokonya. Tapi suara tuan-tuan tak hanya merdu. Dan terlihat imut. Tidak peduli seberapa ganasnya orang,
Mereka akan imut. Aduh buyung. Saat berbisnis, Anda harus terlebih dahulu mempertimbangkan keuntungan. Sana apapun kue gorengnya, rasanya akan seperti itu. Tidak banyak perbedaan. Bos baru saja selesai. Tuan-tuan. Tiba-tiba memuntahkan ayam pedas yang tadi dimakan di mulutnya. Rasanya mengerikan. Ini tak senak kue goreng buatan ayah. Sekarang bos berhenti, adik perempuan. Jangan bicara omong kosong. Ayam pedas saya adalah yang paling terkenal di seluruh jalan. Tuan-tuan cemberut. Benar-benar tidak sebagus kue goreng ayahku. Jika kamu tidak percaya padaku. Besok pagi. Anda dapat mencobanya di truk makanan bergerak di jalan berikutnya. Baik, tuan-tuan tidak sopan. Tuan-tuan tidak berbicara lagi. Hanya saja dia benar-benar tidak bisa makan nasi ayam pedas ini. Dia memanggil bos untuk mengemasnya dan membawanya pergi. Hari-hari berat sejak kecil telah membuat tuan-tuan tidak berani menyia-nyiakannya dengan mudah. Jika Anda tidak memandang rendah saya, Anda harus mengemasnya dan mengambilnya. Apakah hanya penjual pisau? Apa hebatnya? Saya akan mencobanya besok. Itu tidak enak dan menghancurkan toko Anda. Aku juga tidak memperhatikan bos. Baru saja membawa tuan kembali ke mobil makan. Letakkan tuan-tuan di belakang satu-satunya ruangan di mobil makan. Saya hanya berbaring di taksi. Apakah tuan merindukan ibunya? Aku tiba-tiba bertanya. Tidak, saya belum banyak melihat ayahnya. Saya masih berpikir Guru Ruyan sangat baik. Anda terlihat sangat tampan. Sekarang kami memiliki bisnis kami sendiri lagi. Mungkin kamu bisa menangkapnya. Tidurlah, anakmu. Aku harus pergi ke sekolah besok. Jam 4 pagi. Terdengar suara ketukan pintu di luar mobil makan. Bos, apa yang kamu inginkan? Saya datang, saya akan keluar dari mobil dan menyelesaikan pedagang ini. Setelah menyimpan barang-barang, saya mencuci muka. Gulung lengan bajumu dan keringkan. Tapi suara itu tetap membangunkan tuan-tuan. Ayah bangun pagi-pagi sekali. Biarkan aku membantu. Saya tidak punya pilihan selain memaksa tuan-tuan untuk terus tidur. Lagi pula aku akan bangun pada akhirnya. Bos, Anda bisa dianggap sebagai kios. Aku sudah menunggu sepanjang malam. Cepat, cepat, aku akan 100 teratas dulu. Hanya tadi malam. Seorang remaja dengan kecepatan tinggi di kafe internet. Datang ke mobil makan dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Oke, tapi ini baru dibuka. Anda harus menunggu 20 menit. Anak laki-laki itu robek untuk sementara waktu. Kemudian menelepon, Anda menelepon dulu. Jangan tunggu aku menunggu kue goreng di sini. Tidak lama kemudian. Remaja dari kafe internet terdekat berbondong-bondong ke. Buat bos berpikir. Seseorang merampok bisnisnya. Sedang terburu-buru. UPS aku pergi. Bos, kue gorengmu sangat harum. Tidak heran anak monyet ini tidak bisa online. Beri aku 50 juga. Begitu banyak orang begitu dibuka. Tuan-tuan juga bersemangat. Ia segera mengambil kode pembayaran yang tercetak dan keluar dari mobil. Pindai kode untuk membayar. Laporan rasa semua ada di sini. Komunitas terdekat. Paman dan bibi yang biasanya bangun jam 56. Saya bangun lebih awal setelah jam 4 hari ini. Mengapa bibi Wang begitu awal hari ini? Makan kue permen. Jika Anda tidak pergi, tidak akan ada lagi. Baru dibuka kurang dari setengah jam yang lalu. Itu sudah dikelilingi di depan mobil makan. Pesanan kue gorengnya saja mencapai 2.000. Bahkan petugas sanitasi yang keluar untuk membersihkan di pagi hari. Juga berkumpul di sini untuk mencari wewangian. Bos, apakah Anda punya sesuatu untuk diminum? Aku tersedak sedikit. Aku hanya bisa mengerutkan kening, maaf. Saya baru buka hari kedua. Minumannya belum sempat. Tidak apa-apa untuk bersabar. Tapi truk makanan seperti milikmu. Jika ada semi-trailer di belakang. Spesialisasi dalam menjual minuman atau barang kecil lainnya. Tidak buruk. Saya tidak berdaya, saya tahu mobil semacam itu. Tapi itu semua perlu dimodifikasi dan disesuaikan. Saya akan takut bahwa saya tidak akan dapat menemukan tuan untuk menemukan saya untuk sementara waktu. Pria itu tiba-tiba tertarik. Ambil kartu nama dari tubuh Anda. Biarkan tuan-tuan memberikannya kepada saya. Nama saya Zhang Fen.
Terlibat dalam desain mobil yang dimodifikasi. Mobil makan Anda dalam kondisi baik. Tambahkan semi gantung kecil di belakang. Jika bos memandang saya akan mendesainnya untuk Anda ketika saya kembali hari ini. Astaga, itu bagus. Dan saya menjawab. Kemudian Anda dapat memberikan kutipan untuk biaya tersebut. Saya mentransfer uang kepada Anda. 06, 40 gelombang pertama orang akhirnya mereda. Tapi masih ada antrian panjang di depan pintu mobil makan. Aku sangat menyesal semuanya. Saya harus mengantar putri saya ke sekolah. Tutup sementara selama 20 menit. Tepat ketika saya bersikeras menangguhkan mengirim tuan-tuan ke sekolah. Keluarga 3 orang Zhang Fen datang. Istri. Seorang pria bercerai dan memiliki seorang anak. Ini benar-benar tidak mudah. Saya hanya meluangkan waktu untuk membuat setengah hang untuk orang lain. Tidak masalah. Apa maksudmu apa-apa? Kapan kamu akan menjadi pria yang baik? Saya tidak tahu apakah keluarga kami masih memiliki hipotek dan pinjaman mobil? UPS, istri semua tetangga. Bantu aku. Zhang Fen membujuk. Sambil memasukkan kue goreng di tangannya ke tangan istrinya. Hingga istrinya menggigit sebuah kue goreng. Ketidakbahagiaan di wajahku barusan hilang. Bu, apakah ini sangat enak? Pasangan itu kebetulan berada di depan mobil makan saat ini. Pastikan hanya digoreng. Bos MA, beri aku 100. Saya akan membawanya bekerja untuk rekan-rekan saya untuk mencoba. Saya sedikit malu untuk mengatakannya. Ini adalah jeda 20 menit untuk mengirim putri saya ke sekolah. Baru saat itulah istri Zhang Fen memperhatikan tuan-tuan di sebelahnya. Oh, gadis kecil itu terlihat sangat baik. Hei, sepertinya aku pernah melihatmu di suatu tempat. Apakah Anda dari TK Lemele terdekat? Tuan-tuan mengangguk patuh. Ya, saudari, saya masih teman sekelas dengan Luo Luo. Kakak ini bernama Zhang Fan Lao. Wanita itu sangat gembira, UPS. Katakan lebih awal, ini sedang dalam perjalanan. Putri saya juga di taman kanak-kanak di sana. Mengapa Anda tidak membiarkan Zhang lama saya? Kirim kedua anak bersama-sama. Anda di sini untuk membantu saya membuat kue goreng. Saya sedikit ragu. Lagi pula, Zhang Fen baru saja datang kepadaku. Saya makan kue goreng 2 kali. Tidak terlalu akrab satu sama lain. Namun, melihat putri Zhang Fen dan tuan-tuan terlihat sangat akrab. Saya lega, jadi Lau Zhang akan mengundang Anda. Aku akan beri diskon kue goreng yang kau mau. Tidak perlu memberikan diskon. Bagaimana bisa kue goreng sana ini didiskon? Istri Zhang Fen membayar langsung dengan harga aslinya. Pindai sekarang. Ucapkan selamat tinggal pada tuan-tuan. Ini mempercepat proses pembuatan kue goreng. Pukul 9.00 pagi. Suasana akhirnya hening di depan mobil makan. Pagi. Sebagian besar bahan mentah yang dikirim telah dikonsumsi. Tanda terima segera merekam. Juga mencapai 7.823 yuan yang mengejutkan. Lupakan 5.400 yuan yang dihabiskan kemarin untuk bahan mentah. Laba bersih 2.423 yuan dalam satu pagi. Di TK. Tuan-tuan telah memulai kelas dansa. Tuan-tuan. Kenapa ayahmu tidak datang mengantarmu pergi pagi ini? Meskipun pertanyaan Ruyan Liu tampak agak biasa. Tapi ada pemuda tertentu dalam kata-kata. Ayah saya membuka toko tadi malam untuk berbisnis. Lebih sibuk pagi ini. Saya hanya bisa meminta ayah Luo Luo untuk mengirim saya membuka toko. Apa ayahmu tidak keluar rumah? Dari mana Anda mendapatkan modal untuk membuka toko? Lagi. Di mana dia punya waktu untuk merawatmu saat dia pergi membuka toko? Ini sebenarnya bukan toko. Baru saja membeli truk makanan dan menjual roti goreng. Ibu tidak meninggalkan apapun ketika dia pergi. Ayah hanya bisa menemukan cara untuk membuka toko. Jaga aku. Anggur seperti asap, mata penuh iba. Dia mengusap kepala kecilnya dengan penuh kasih. Kembalilah dan beritahu ayahmu. Biaya les menari telah dikurangi. Biarkan dia tidak bekerja terlalu keras di masa depan. Sangat bersemangat, terima kasih banyak. Ayah Guru Ruyan. Saya akan menghargainya jika saya tahu. Kalau tidak di sore hari. Mengapa Anda tidak ikut dengan saya untuk mengunjungi truk makanan ayah? Dia membuat kue goreng. Ini makanan terbaik di dunia. Ruyan Liu tertegun sejenak.
Mata tampak sedikit tidak menentu. Tunggu guru pergi bersamamu sepulang sekolah. Tuan-tuan bertepuk tangan kecilnya dengan gembira. Dengan bersemangat memeluk Liu Ruyan. Tapi saat berikutnya, entah ada apa dengan wajah tuan-tuan. Tiba-tiba sedikit lebih tersesat. Bahkan menjadi sedih. Liu Ruyan buru-buru mengeluarkan tisu untuk menyeka wajah kecil tuan-tuan. Ya. Ada apa? Itu baik-baik saja sekarang. Mengapa itu menjadi kantong menangis kecil? Tuan-tuan mengusap matanya pura-pura teraniaya. Ayah saya hanya penjual kue goreng sekarang. Guru tidak akan meremehkannya, kan? Bagaimana bisa menurut pendapat guru? Kau. Ayah adalah pria yang sangat bertanggung jawab. Guru Naruyan. Kami punya kesepakatan. Anda pergi dengan saya sepulang sekolah di sore hari. Ini dekat dari sini. Hanya 2 blok. Saat dia berbicara, tuan-tuan mengulurkan jari kelingkingnya untuk menarik kail dengan Liu Ruyan. Ruyan Liu tersenyum ringan. Tanpa ragu, ia menarik kailnya bersama tuan-tuan. Oke, ayo berlatih. Langkah hari ini sulit. Mengerti, guru? Tuan-tuan dengan senang hati berdiri berjinjit. Dia berputar dan dengan santai tiba di area dansa. Sepertinya semacam skema telah berhasil. Latihan tari hari ini adalah balet Swan Lake Heart. Kesulitan adalah neraka bagi pemula. Untuk seorang jenius seperti tuan-tuan. Ini sepotong kue. Dia bahkan mengiringi musik. Dia melompat bersama anak-anak lain. Waktu makan siang. Setelah menetap dengan anak-anak di kelas dansa, Ruyan Liu membuat makanan untuk dirinya sendiri. Duduk di sudut dan menghubungi Xiao Wei pada saat yang sama. Saya tidak akan pergi ke biro hotpot yang membuat janji dengan saya hari ini. Saya mungkin harus kembali lagi nanti. Tang Xiao Wei di ujung telepon sepertinya tidak memiliki. Kenapa kau bangun? Anda memiliki janji dengan orang lain untuk pergi keluar untuk kue gula goreng. Apakah Anda menyimpan hotpot yang enak dan tidak memakannya? Anda pergi keluar untuk makan gorengan dengan orang lain. Apakah kamu punya pacar? Tang Xiao Wei tiba-tiba melompat dari tempat tidur. Semangat. Bagaimana bisa terlihat seperti belum bangun? Siapa itu? Bagaimana kita bisa membuat Nona Liu begitu khawatir? Anda tidak pernah keluar untuk makan dengan santai. Omong-omong, Tang Xiao Wei sepertinya memikirkan sesuatu. Mungkinkah di perguruan tinggi? Pria yang kamu sukai. Jika Anda tahu, tanyakan. Ruyan Liu sedikit pemalu. Jika Anda ingin makan hotpot, makanlah sendiri. Jangan menungguku. Ya Tuhan, kamu harus tenang. Anda telah bertepuk sebelah tangan selama bertahun-tahun. Pria itu belum pernah melihatmu. Selain itu, bukankah mereka semua sudah menikah? Apakah Anda akan menjadi anak kecil? Omong kosong apa? Liu Ruyan buru-buru menjelaskan bahwa dia baru saja bercerai kemarin. Aku bisa melakukannya. Mungkinkah Anda yang mengacaukannya? Jangan lupa kita semua menyelinap keluar. Tapi jangan menimbulkan banyak masalah. Kepala Ruyan Liu penuh dengan garis hitam. Apakah saya seperti itu? Tang Xiao Wei menghela nafas lega. Tapi otak cintamu terlalu besar, kan? Baru saja bertemu di pesta orientasi. Tiba-tiba, sekarang, dan saya tidak ragu untuk menjadi ibu tiri. Jaga dirimu, aku tahu. Setelah menutup telepon, Ruyan Liu tiba-tiba menjadi gugup. Aku sudah berpikir untuk berkencan malam ini. Bahkan robek tentang apa yang harus dipakai. Aku sudah sibuk di mobil makan. Lakukan matematika. Setiap detik saya membuat pekerjaan yang sedang berlangsung. Sampai dia terus mengerjakan pekerjaannya. Saat siap untuk istirahat, selusin gadis tiba-tiba berlari. Ini dia. Kue goreng yang dibuat oleh bos ini hanyalah suatu keharusan. Salah satu gadis kecil memuji. Berbaring di meja makan mobil. Apakah bos ingat saya? Di tempat kerja tadi malam. Saya membeli beberapa kue goreng dari Anda. Kami baru saja pulang kerja. Lapar. Bisakah kamu menggoreng kami? Saya ingin menolak. Lagi pula aku sedikit lelah. Tapi melihat selusin gadis pabrik ini, menyeret tubuh lelahnya untuk berdiri di depannya. Aku masih tidak tahan. Kehidupan pabrik yang saya alami. Apalagi gadis-gadis kecil yang lembut ini.
Bahkan aku hampir tidak tahan. Mau makan rasa apa? Dan aku berdiri. Sekaligus. Biarkan gadis pabrik ini berteriak. Wah, bosnya tampan sekali. Kau membawa kami untuk beli kue goreng. Tidak akan mengambil kesempatan ini. Mengintip bos. Itu gelap di tempat kerja tadi malam. Bagaimana saya bisa peduli dengan penampilan bosnya? Kue goreng ini enak. Anda akan tahu kapan itu meledak. Di tengah-tengah gadis-gadis kecil ini mengobrol. Saya menggoreng 20 dari masing-masing 5 rasa kue goreng. Saat gadis kecil ini menggigit kue goreng, kata-kata di mulutnya tiba-tiba berhenti. Saat itu, Zhang Fen bergegas ke mobil makan. Lao Chen telah mendesainnya untuk Anda. Maksimalkan penggunaan ruang di dalam. Anda juga dapat menggunakan kulkas sebagai ruang penyimpanan. Dan jika Anda pergi, Anda juga dapat membawa setengah gantung itu. Mengatakan, Zhang Fen membentangkan cetak biru di depanku. Saya harus. Zhang Fen benar-benar pengemudi modifikasi profesional. Baru beberapa jam. Saya benar-benar mengeluarkan gambarnya. Tidak apa-apa, Anda bisa melakukannya. Setelah membahas beberapa detail, Zhang Fen pergi. Setelah mengusir selusin gadis pabrik, aku buru-buru menutup jendela mobil makan. Pukul 4 sore. Saya bangun, menyegarkan diri sedikit, langsung pergi ke sekolah. Tepat ketika saya sampai di gerbang sekolah. Ketika Anda melihat semua jenis mobil keluarga diparkir di sana. Saya tiba-tiba punya ide untuk membeli mobil, tetapi setelah dipikir-pikir, saya hanya punya satu truk makanan sekarang. Bahkan jika Anda membeli mobil, tidak ada tempat untuk menggunakannya. Setelah beberapa pertimbangan, saya memutuskan untuk bergegas dan menabung untuk membeli rumah. Seperti yang saya rencanakan dengan hati-hati. Bel sekolah berbunyi. Saya biasanya menghindari keramaian dan bersandar di bawah pohon itu. Hanya menunggu beberapa saat. Tiba-tiba, aku mendengar Tuan-Tuan berteriak ayah. Pada saat yang sama, dia melihat Tuan-Tuan menarik Liu Ruyan. Aku berlari dengan sangat bahagia. Ruyan Liu berpakaian sangat cantik hari ini. Lengan pendek putih dan celana jeans slim fitting. Ada keindahan murni yang tak terlukiskan. Orang tua yang menjemput anak-anaknya di sebelah mereka. Mereka tanpa sadar memalingkan muka. Maafkan aku. Guru Liu Ruyan. Silakan kirim grup secara langsung setiap saat. Ruyan Liu tersipu entah kenapa. Hanya ingin menjelaskan sesuatu. Tuan-tuan di sebelah saya sudah memeluk paha saya. Kali ini, bukan Guru Liu Ruyan yang mengirimku keluar. Aku membawanya keluar. Aku mengangkat alisku, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tidak ada omong kosong. Saya sudah setuju dengan Guru Liu Ruyan. Undang dia ke mobil makan kami untuk kue goreng. Aku tertegun sejenak. Anak ini. Apa enaknya kue goreng? Selain itu, Guru Ruyan mengajar menari. Bagaimana Anda bisa makan hal-hal berminyak ini? Saya bisa jadi itu. Liu Ruyan tidak tahu caranya. Jawab hantu. Dan itu terlihat sedikit mendesak. Sepertinya menyadari kesalahan. Ruyan Liu batuk 2 kali. Saya menarik kail dengan tuan-tuan di pagi hari. Berjanjilah padanya untuk makan kue goreng sepulang sekolah. Sebagai guru. Bagaimana Anda bisa bersumpah? Penjelasan ini memang agak mengada-ada. Guru mana yang akan melakukan hal seperti itu? Lagi. Ketika saya mengirim tuan-tuan untuk menari. Saya telah mendengar tentang Ruyan Liu sebagai pribadi. Itu keindahan gunung es klasik. Orang tua yang dulu punya murid. Saya ingin mengundang Liu Ruyan keluar untuk makan. Tanpa diduga, Liu Ruyan tidak hanya tidak memberi wajah. Dan dia memindahkan anak itu langsung ke tim dansa lainnya. Orang yang berprinsip. Akan berjanji untuk datang ke mobil makan saya untuk makan pisau goreng. Saya tidak percaya 10.000. Tapi kemudian saya punya pikiran lain. Ini seharusnya bukan tekstil rumah Ruyan Liu. Aku menjemput tuan-tuan. Jepit hidungnya. Apakah Anda membuat kesalahan di sekolah? Guru Ruyan ingin mengundang orang tua. Begitulah cara Anda membawanya ke mobil makan. Ruyan Liu mengalami kehilangan kecil di wajahnya. Dia tidak menyangka aku akan berpikir begitu. Itu sebenarnya. Saya juga mendengar bahwa Anda terkenal dengan kue goreng Anda.
Jadi saya melakukan perjalanan khusus untuk mencobanya. Itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan anak-anak. Aku tidak mengatakan apa-apa lagi. Ya, selama Guru Ruyan tidak keberatan. Tentu saja tidak. Saya meletakkan bola ke bawah. Ambil tangan kecilnya. Tuan-tuan meraih tangan Ruyan Liu. Apalagi Ruyan Liu tidak merasa itu tidak cukup. Sebaliknya, mereka masih di pihakku. Bersandar pada. Dari kejauhan, mereka bertiga terlihat seperti keluarga beranggotakan 3 orang. UPS. Siapa pria itu? Untuk begitu dekat dengan Guru Ruyan. TK tidak jauh dari mobil makan. Hanya butuh 10 menit berjalan kaki. Namun, mobil makan saat ini. Dahulu kala, sekelompok orang menari tarian persegi. Orang tua itu dikelilingi oleh air. UPS anak laki-laki. Mengapa Anda pikir Anda berhenti? Lihat bisnis. Aku juga tanpa sadar melepaskan tangan kecil tuan-tuan. Membuka pintu. Letakkan bar mobil makan. Hari ini jauh lebih mudah dari kemarin. Membakar minyak dalam wajan. Kue goreng membutuhkan waktu kurang dari 5 menit. Panci kue goreng pertama sudah digoreng. Ada asap, saya tidak menyangka. Yang saya lakukan hanyalah menyiapkan truk makanan. Ini bisa sangat populer. Baru setelah jam 4 sore. Sudah banyak orang yang mengantri di sini. Itu baru hari pertamaku. Ayah guru terlalu sibuk untuk menghibur. Sebelum dia selesai berbicara, pria tua itu sudah berjalan mendekat. Hei! Apakah adik perempuan itu masih membayarmu hari ini? Tuan-tuan dengan cepat setuju. Keluarkan kode pembayaran dari tas sekolah. Tuan-tuan ke taksi mobil makan. Memindahkan meja kecil dan 2 bangku kecil. Dia menarik Ruyan Liu dan duduk bersama. UPS bos. Tidak heran saya baru saja mengajak anak-anak keluar kemarin. Ternyata ibu anak itu sangat cantik. Kau takut direbut? Lihatlah betapa miripnya ibu dan anak ini. Semua begitu indah. Bosnya juga tampan. Keluarga beranggotakan 3 orang memiliki penampilan yang eksplosif. Napas Ruyan Liu tiba-tiba menjadi cepat. Saya sebenarnya tidak tahu harus berkata apa. Namun, dia sebenarnya entah bagaimana menikmati perasaan ini. Aku panik, Bibi. Jangan bicara omong kosong. Ini adalah guru anak saya. Bukan istriku. Oh, itu guru. Maafkan aku. Ruyan Liu tidak mengatakan apa-apa. Hanya tersipu dan menjawab bahwa tidak apa-apa. Bagaimana dengan istrimu? Itu harus indah juga. Kalau tidak, saya tidak akan melahirkan putri yang begitu cantik. Saya tidak harus hamil. Aku baru saja pergi kemarin. Begitu ini keluar. Paman dan bibi yang hadir seperti. Pelayan melihat seekor domba gemuk. Satu demi satu membungkuk. Aduh, sudah hilang. Sangat tampan. Keahliannya sangat bagus. Sayang sekali. Apakah Anda mempertimbangkan untuk menemukan yang lain? Adegan berebut tiba-tiba. Biarkan Liu Ruyan tiba-tiba merasakan krisis yang tak bisa dijelaskan. Dia benar-benar tidak menyangka aku akan begitu populer. Tapi dia tidak tahu. Bagaimana Anda menghadapi situasi ini? Kau tak bisa. Naik saja dan akui padaku. Kakek dan nenek tiba-tiba berteriak. Tenangkan adegannya. Apakah kamu mencari ibuku? Ya, tidakkah kamu menginginkan ayahmu? Bisakah aku mencarikanmu ibu lain? Tentu saja saya ingin. Tuan-tuan bertepuk tangan kecilnya. Saya suka yang tampan. Dan bersikap baiklah padaku. Setidaknya seperti Guru Ruyan. Paman dan bibi tiba-tiba terhibur. Aku tak menyangka tuan cukup pemilih, UPS. Gurunya seperti peri. Sulit menemukan orang secantik dia. Siapa tahu kebanggaan di wajah tuan-tuan. Apakah ini masih perlu ditemukan? Bagaimanapun, saya hanya suka Guru Ruyan. Dan seseorang yang lebih tampan darinya. Kurasa aku tidak bisa menemukannya. Saya akan mengatakan itu dia. Kali ini. Tapi itu menarik perhatian semua orang. Bahkan ada bibi yang langsung membungkuk. Gadis ini sangat cantik. Pasti ada banyak orang yang mengejar. Mungkin mereka sudah memiliki seseorang. Tuan-tuan meraih janggut itu sekaligus. Guru Ruyan. Apakah Anda benar-benar sudah memiliki pasangan?
Wajah Ruyan Liu memerah. Dia tanpa sadar melihat ke arahku. Naikkan nada sedikit. Aku belum pernah jatuh cinta sebelumnya. Apakah Anda memiliki seseorang yang Anda sukai? Tuan-tuan terus bertanya. Tidak. Anda Ruyan mengatakannya hampir tanpa sadar. Tapi pada saat itu matanya tertuju padaku. Tuan-tuan sangat bersemangat dan menepuk tangan kecilnya ayah. Kau dengar itu? Guru Ruyan masih lajang. Aku hanya duduk di sana dengan kepala tertunduk. Benar-benar mengabaikan tuan-tuan. Menurutnya, gadis kecil ini buta dengan kelompok paman dan bibi ini. Membujuk. Tuan-tuan tiba-tiba merasa membenci besi tapi bukan baja. Paman dan bibi semuanya terhibur dengan tawa. Apakah Anda melihatnya anak? Putrimu sedih tentangmu. Saya juga berencana untuk memperkenalkan guru cantik ini kepada Anda. Aku hanya balas tersenyum sopan. Lanjutkan membuat kue goreng. Hanya bercanda. Liu Ruyan bingung dengan lelucon ini. Berpura-pura melihat ke bawah ke ponsel Anda untuk menyembunyikan rasa malu Anda. Baru saja menyalakan telepon. Saya melihat pesan yang dikirim oleh Tang Xiaowei. Apakah Anda melihat seseorang? Ambil gambar dan tunjukkan apa itu. Orang-orang sangat menghubungkanmu. Ruyan Liu tanpa sadar menatapku. Orang-orang sibuk. Bagaimana cara memotret? Oh, Nona Liu telah belajar menjadi perawat. Ada sedikit kecemburuan dalam kata-kata Tang Xiaowei. Berhenti bicara omong kosong dan tunggu aku kembali dan merobek mulutmu. Aku tidak bercanda. Kirim selfie Anda saat ini dan lokasi spesifik. Aku tidak takut dengan kecelakaanmu. Aku hanya takut kamu selingkuh dari wanita lain. Persetan denganmu. Namun, Ruyan Liu masih mengangkat teleponnya. Siap kirim selfie. Guru, apakah Anda ingin mengambil selfie? Bolehkah aku ikut denganmu? Tentu saja, tuan-tuan tiba-tiba datang. Ruyan Liu tidak menolak. Dan dia tanpa sadar memeluk tuan-tuan. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saat memeluk tuan-tuan. Ruyan Liu. Tiba-tiba ada dorongan untuk tidak pernah melepaskan. Saya mengambil beberapa foto berturut-turut. Dia dengan berat hati melepaskan tuan-tuan. Ketika Tang Xiaowei menerima foto itu. Dan dia berteriak. Ya Tuhan. Bukankah ini terlalu manis? Ini hanya putri dewa laki-laki Anda, kan? Ya, ketika Ruyan Liu membalas pesan itu. Wajahnya dipenuhi dengan kebahagiaan yang tak bisa dijelaskan. Tidak heran Anda akan menjadi ibu tiri. Saya juga ingin mengubah gadis manis seperti itu. Berhenti memukul dewa laki-lakiku. Jangan merampokmu. Tetapi ada beberapa hal yang harus Anda pikirkan. Manajemen senior keluarga Liu tidak akan membiarkan Anda. Temukan pria yang bercerai. Makan hotpot Anda. Jawab Ruyan Liu dan meletakkan ponselnya. Saat ini, mobil makan sudah lama berada di pasar. Semua meja dan kursi lipat. Semuanya ditata di ruang terbuka. Itu tidak cukup. Kebanyakan orang berdiri di samping. Kue goreng serigala. Bahkan tuan-tuan tidak punya waktu untuk datang dan berbicara dengan Liu Ruyan. Beberapa dari mereka berebut dengan uang mereka. Rasa terdaftar. Ruyan Liu tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman. Ia tanpa sadar bangkit dan pergi ke sisi tuan-tuan. Biarkan guru membantu Anda. Tidak ada guru, saya ingat untuk datang sendiri. Sebaliknya, ayah harus membuat kue goreng dan membungkusnya lagi. Sepertinya sedikit sibuk. Ruyan Liu langsung mengerti maksud dari tuan-tuan. Jantungku berdetak lebih cepat. Lalu aku akan pergi dan membantu ayahmu. Meskipun Liu Ruyan mencoba yang terbaik untuk menahan diri. Jaga dirimu tetap pendiam. Tapi tubuh masih di luar kendali. Bergegas masuk ke dalam mobil makan. Aku membungkuk ke kiri dan ke kanan. Kedua panci minyak dihidupkan secara bersamaan. Sangat terampil. Ruyan Liu tidak ragu sama sekali. Ambil sarung tangan cadangan di sebelah Anda. Mengemas kue goreng sesuai daftar. Paman Chen 3 gula merah. Suara renyah dan lembut dari 3 gula putih tiba-tiba terdengar. Kau membuatku ketakutan. Tidak, aku tidak memikirkannya. Ruyan Liu akan datang. Bantu aku di lingkungan yang berminyak. Paman Chen, yang namanya dipanggil, juga datang saat ini. Oh, seperti yang diharapkan dari seorang guru. Orang baik.
Saya bekerja untuk orang tua. Paman Chen mengambil kue goreng. Omong-omong, aku sedikit malu dengan pujian itu. Oh, Pak Ruyan tidak diterima dengan baik. Aku sudah minta maaf. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda membantu saya dengan pekerjaan? Tidak masalah, aku tetap menganggur. Mengatakan itu, Ruyan Liu dengan cepat mengemas kue goreng. Seolah memberitahuku bahwa dia tidak akan pernah menimbulkan masalah. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Selain itu, saya sangat sibuk membuat kue goreng dan berkemas. Guru Ruyan. Tuan-tuan benar-benar tidak membuat kesalahan di sekolah. Anda benar-benar di sini bukan untuk kunjungan rumah. Liu Ruyan tertegun sejenak. Saya memarahi pria kayu di hati saya. Bukankah kau mengatakan itu semua? Aku di sini untuk mencicipi kue gorengmu. Untuk membuktikan. Ruyan Liu langsung meraih sepotong kue goreng kentang ungu. Menggigit. Rasa melou langsung meledak di mulutnya. Pupil Ruyan Liu melebar banyak. Ini terlalu enak. Ruyan Liu tidak pernah memikirkannya. Seseorang benar-benar akan menaruh kue goreng kecil. Ini sangat enak. Saya memiliki senyum percaya diri di wajah saya. Lagi pula, dipuji oleh wanita cantik seperti Liu Ruyan. Ada riak di hati setiap pria. Pukul 7 malam. Aku meminta tuan-tuan untuk berhenti menerima perintah. Mengapa bos tidak mengambil pesanan? Saya pikir masih banyak lagi. Ruyan Liu juga sangat terkejut saat ini. Kurang dari 3 jam. Begitu banyak kue goreng yang terjual habis. Juga entah bagaimana. Ruyan Liu tiba-tiba merasakan penyesalan yang tak bisa dijelaskan. Jika dia tidak memakannya, saya bisa menjual satu lagi. Setelah memproses pesanan yang tersisa, saya mematikan pot hitam. Sisanya 20 pekerjaan sedang berlangsung. Masukkan ke dalam penggorengan lain. Hei, bukankah sudah terjual habis? Ruyan Liu memiliki beberapa keraguan. Ini khusus disediakan untuk Anda. Tiba-tiba, jantung Ruyan Liu berdebar kencang. Ini untukku, kan? Kau sudah banyak membantuku. Harus membuat kue goreng untuk Anda coba. Pipi Ruyan Liu yang baru saja menjadi panas berhenti. Si Fade cemberut dengan sedikit kebencian. Terima kasih Niu Liu Ruyan karena telah menuangkan darah ke seluruh penjuru. Dia tanpa sadar melepas sarung tangannya. Bantu kemasi truk makanan. Saya baru saja memancing 20 kue goreng. Kemudian dia mendengar suara Zhang Fen, Lao Chen. Setengah menggantung kecil siap untuk Anda. Keluar dan terima. Aku tidak terkejut. Saya membuatnya dalam setengah hari. Lao Zhang pandai dalam keahlian. Zhang Fen menggaruk kepalanya karena malu. Terima kasih banyak. Jadi saya mengambil uang tunai dari saku saya. Saya menghitung 2.000 dan memasukkannya ke tangan Zhang Fen. Oh, tidak perlu. Zhang Fen menolak dengan terburu-buru. Uang apa yang diberikan tetangga? Lagi. Semihang kecil ini akan dibuang jika ditempatkan bersamaku. Itulah yang dikatakan. Tidak peduli apa, Anda harus membayar. Aku sudah periksa. Modifikasi semi gantung ini menelan biaya setidaknya 2.000. Ambil saja. Kalau tidak, kau tak akan datang ke tempatku untuk makan kue goreng di masa depan. Lihat aku begitu gigih. Zhang Fen juga tidak munafik. Hanya saja setelah dia mengambil 2.000, dia mengembalikan 500. Lao Chen, 1.500 sudah cukup. Jika Anda memberikannya kepada saya lagi, saya akan membalikan punggung saya. Sekarang, tuan-tuan telah membuatku terpesona. Kue goreng disajikan di luar mobil makan. Ayah sangat baik. Saya juga secara khusus meninggalkan 20 untuk guru. Saya tidak tahan meninggalkan 1 atau 2 untuk saya makan kemarin. Sepertinya ayah naksir guru. Pipi Ruyan Liu tiba-tiba memerah. Sebagai perbandingan, tuan-tuan lebih genit dariku. Ruyan Liu batuk 2 kali. Liu Ruyan buru-buru mengubah topik. Mengapa orang tuamu bercerai? Wajah tuan-tuan mendadak penuh kehilangan. Ibu ditemukan oleh seorang pencari bakat untuk menjadi bintang besar. Tidak ingin kita. Memberhentikan saya dan ayah saya akan mempengaruhi karirnya. Ruyan Liu tiba-tiba sedikit marah. Ayahmu lulus dari sekolah pasca sarjana. Sangat berpendidikan dan tampan. Bagaimana ibumu bisa meninggalkannya? Guru. Bagaimana Anda tahu ayah saya lulus dari sekolah pasca sarjana? Ruyan Liu merasa malu.
Bukankah TK punya informasi orang tua? Omong-omong, dari mana ayahmu belajar membuat kue goreng? Saya mempelajarinya, saya biasa membuatnya untuk saya. Ruyan Liu langsung berseru dalam hatinya. Dewa laki-laki di hatinya berbeda. Hanya otodidak. Anda bisa menggoreng kue goreng yang sangat enak. Cinta yang awalnya tersembunyi di hatiku. Satu orang lagi. Saya bahkan berpikir apakah akan mengambil inisiatif dan berkata, Liu Ruyan sebenarnya makan 10 kue goreng tanpa sadar. Pada saat ini, semi-trailer telah terhubung ke mobil makan. Bertepuk tangan dan datang. Mulai besok, kita bisa membuka tempat khusus untuk minum. Tuan-tuan melompat sangat bersemangat. Akan ada minuman besok. Aku memutar mataku. Anak-anak tidak boleh minum secara teratur. Ruyan Liu di sebelahnya juga merupakan senyawa. Benar. Terutama tuan-tuan sedang menari, apalagi minum. Tapi tidak apa-apa untuk minum beberapa produk susu. Sambil mengatakan. Ruyan Liu mengeluarkan ponselnya. Bersiaplah untuk membayar dengan kode pembayaran di sebelahnya. Aku bergegas maju dan meraih pergelangan tangan Ruyan Liu. Oh, Pak Ruyan. Kau membantuku hari ini. Aku bahkan tidak sempat berterima kasih. Bagaimana Anda bisa membayar? Kue goreng yang ingin saya berikan ini tidak muncul begitu saja. Ruyan Liu beralih ke tangan lain. Bersikeras mengangkat telepon. Saya sedang terburu-buru. Pegang pergelangan tangan Liu Ruyan dengan kedua tangan bersamaan. Tampaknya menyadari bahwa tindakan ini agak ambigu. Aku segera melepaskannya, tak perlu membayar. Guru tuan-tuan tiba-tiba melompati. Setelah saya melihatnya, saya akan meminta guru untuk mengirim saya ke dan dari sekolah. Kemudian ayah bertanggung jawab untuk memecahkan pagi guru. Masalah makan malam. Bukan itu masalahnya. Kamu gadis kecil. Guru sangat sibuk. Bagaimana saya bisa menjemput Anda dari sekolah? Aku baru saja memarahi. Ruyan Liu tiba-tiba mengangkat kepalanya, aku bisa melakukannya. Saya biasanya baik-baik saja. Mengangkut tuan-tuan ke dan dari sekolah bukanlah masalah. Dan di sanalah aku. Saya tidak menyangka Ruyan Liu setuju. Dan dia langsung setuju. Jangan tunggu aku berbicara. Tuan-tuan. Saya sudah mengemas sisa 10 kue goreng. Dijejalkan ke tangan Liu Ruyan, lalu mari kita bicarakan. Guru datang menjemput saya dari sekolah setiap hari. Ayahku memberimu kue goreng gratis setiap hari. Mengatakan. Tuan-tuan langsung menarik tangan Ruyan Liu ke pinggir jalan. Tidak ada kesempatan bagi mereka berdua untuk berbicara sama sekali. Aku takut salah satu dari mereka akan menyesalinya. Dan aku agak melihat bola mataku dengan kesal. Kamu gadis kecil semakin melanggar hukum. Bahkan gurunya sendiri berani memanggil. Tuan-tuan menjulurkan lidahnya dengan sangat main-main. Berlari ke mobil makan seperti burung layang-layang. Aku juga tidak menganggur. Sebelum hari gelap. Hubungi toko-toko di sekitarnya. Kirim kulkas besar dan beberapa meja, kursi dan bangku. Omong-omong, saya juga membawa 1.000 yuan untuk berbagai minuman dan es loli. Bahan bakunya berharga 10.000 yuan. Ditambah kulkas semi gantung yang baru ditambahkan. Dan meja dan kursi dan bangku. Total 13.000 yuan dihabiskan. Kecuali uang yang dihabiskan untuk makan 2 hari ini. Saya memiliki $400 tersisa untuk saya. Namun, menurut kemajuan bisnis gerobak sarapan saat ini. Besok hari. Setidaknya $10.000 dalam keuntungan. Mei Mei menghitung di dalam hatinya. Saya menelepon dan memesan 2 porsi ayam rebus. Tuan-tuan memindahkan meja dengan sangat patuh saat ini. Ambil mobil makan. Pekerjaan rumah tertulis di depan. Tidak lama kemudian. Perubahan jalur ayam rebus. Hanya tuan-tuan tapi cemberut. Ayah yang tidak bahagia. Sejak memakan kue gorengmu. Saya tidak bisa makan apapun di luar. Mengapa Anda tidak membuat kue goreng untuk saya di masa depan? Anda juga tidak bisa makan kue goreng untuk makan malam. Aku memarahi. Ia mendorong seporsi ayam rebus ke hadapan tuan-tuan. Lalu kenapa tak biarkan guru Ruyan memasak? Aku memutar bola mata. Anakmu. Terlalu berlebihan meminta guru untuk menjemputmu dari sekolah ke sekolah. Biarkan guru datang dan memasak. Mata kecil tuan-tuan berbalik. Ayah. Tidakkah kau lihat? Apakah guru Ruyan tertarik padamu? Jangan bicara omong kosong,
Meskipun mulutmu memarahi. Tapi kata-kata Tuan menyentuh kelembutan di hatiku. Hari ini adalah harinya. Ruyan Liu dan kami para wanita memang. Seperti keluarga beranggotakan 3 orang. Seseorang membuat kue goreng. 1 pengepakan dan 1 pembukuan. Itu cocok bersama dengan mulus. Tapi saya tertarik dengan yang satu ini. Gambar yang indah sangat tahan. Belum lagi Liu Ruyan sendiri adalah wanita lajang yang cantik. Dia juga seorang guru tari. Kudengar dia memenangkan kejuaraan nasional. Tapi bagaimana denganku? Bercerai. Dengan seorang anak. Kondisi seperti itu. Jika kamu masih ingin bersama orang lain. Bukankah itu penundaan? Tuan-tuan memutar matanya, ayah. Kamu sangat tidak peka. Saya jelas merasa bahwa Guru Ruyan lebih baik. Ayo hasilkan uang dulu. Bar. Sekarang tidak ada rumah, hanya mobil makan. Bahkan jika Guru Liu Ruyan bersedia menikahi ayahnya. Di mana kita akan tinggal? Tuan-tuan juga tertarik saat mendengarnya. Ayah. Katamu kue goreng kita laris manis. Mengapa Anda tidak mempekerjakan beberapa orang lagi? Anda menghasilkan lebih banyak uang dengan melakukan ini. Tapi rasanya juga tidak enak. Aku mengusap kepala kecil Tumble. Alasan mengapa pisau itu dijual adalah karena rasanya enak. Dan tidak ada orang lain yang bisa membuat selera saya. Tuan-tuan tiba-tiba sedikit tersesat. Apa tidak ada cara lain? Ya, ada. Anda dapat mengeluarkan formula dan membuka pabrik dan bekerja dalam proses. Sajikan langsung ke restoran cepat saji. Tapi bukankah rasanya masih sedikit lebih buruk? Tuan-tuan sedikit bingung. Rasanya hampir. Tapi juga benar-benar nikmat. Dan ada begitu banyak restoran cepat saji di seluruh dunia. Selama kita bisa menandatangani setengah dari pesanan. Mungkin pabrik bisa go public. Tuan-tuan tentu saja tidak mengerti ini. Dia sekarang bahkan menambah dan mengurangi dalam 100. Anda harus mematahkan jari Anda. Bagaimana mungkin kita bisa memahami pasar? Ayah, kamu benar-benar seorang mahasiswa pasca sarjana. Itu poin yang bagus. Para wanita makan ayam rebus. Aku membersihkan diri di sini sebentar dan kembali ke mobil makan. Aku baru saja tertidur. Tuan-tuan membuka jendela kecil di antara keduanya. Ayah, aku ingin menonton kartun. Bisakah TV di dalam mobil berfungsi? Aku menoleh. Saya melihat TV yang terpasang di taksi. Ini harus bekerja. Jadi saya menemukan remote. Dan segera itu ada di TV. Tuan-tuan bertepuk tangan kecilnya dengan penuh semangat. Letakkan kepalamu di depan jendela kecil ayah. Apakah Anda harus bangun pagi besok? Aku mengangguk, tentu saja. Pukul 4 besok pagi. Tuan yang mengantarkan bahan bakunya ada di sini. Saya tidak akan menonton kartun kalau begitu. Ayah, tidurlah lebih awal. Tuan-tuan mundur dengan sangat patuh. Dan aku merasa sedikit sedih. Membeli rumah dalam pikiran. Pikirannya sedikit tegas lagi, tidak apa-apa. Ayah istirahat makan siang di siang hari. Tuan-tuan bisa menonton selama 1 jam. Tuan-tuan tiba-tiba bersemangat. Mencium pipiku melalui jendela kecil. Terima kasih ayah. Saat aku dewasa di masa depan. Aku tidak akan membuatmu bekerja terlalu keras lagi. Ada ekspresi lega di wajahku. Oke, kalau begitu ayah akan menunggumu dewasa. Komunitas tempat Liu Ruyan tinggal. Ini adalah apartemen yang sangat elegan. Ya ampun Nona Liu. Anda akhirnya bersedia untuk kembali. Begitu Liu Ruyan memasuki pintu. Tang Xiaowei meraih lengannya. Menantikan gadis kecil itu. Apakah Anda tidak membawanya kembali? Sejak melihat foto tuan-tuan. Tang Xiaowei sudah jatuh. Ruyan Liu memutar matanya. Menurut Anda apa anak orang lain? Biarkan Anda membawanya kembali dengan santai. Jadi, bagaimana kencan pertamamu? Apakah Anda mendapatkan sesuatu? Ruyan Liu sedikit senang. Lalu ia mengangkat tas di tangannya. 10 kue goreng yang marah. Tidak, wajah Tang Xiaowei penuh dengan rasa jijik. Anda terlalu menekankan pada seks dan teman. Jangan lupa. Anda mendorong hotpot saya untuk mengeluarkan Kaizi. Kirimkan saya dengan ini. Kue goreng ini spesial. Apakah kamu tidak ingin makan? Kenapa kamu tidak memakannya? Tapi ketika dia menggigit.
Dia hanya membeku. Apakah ini camilan baru dari Hakazai? Ruyan Liu menggantung tas di tangannya. Benar. Ini toko dimsum yang kuantar terakhir kali. Rumah mereka dingin mint. Kue bisa dijual seharga 200 yuan. Hati Ruyan Liu tiba-tiba merasa lebih nyaman. Saya tidak punya waktu untuk pergi ke Xiangzai. Membelinya khusus untuk Anda. Itu dibuat oleh dewa laki-laki saya. Mata Tang Xiaowei menatap bos, bukan? Tuhanmu masih memiliki keterampilan ini. Tidak heran Anda begitu berkomitmen. Dengan keahlian ini. Bukan masalah untuk mendukungmu selama sisa hidupmu. Ruyan Liu meregangkan bahunya. Jadi aku sudah mengambil keputusan. Resolusi apa? Tang Xiaowei bertanya tanpa sadar. Saya setuju untuk menikah dengannya. Ini benar-benar bukan salahku. Ini benar-benar nikmat. Mengatakan itu, Tang Xiaowei melahap kue permen dan meraihnya. Taruh di mulutmu. Dia tidak hanya membuat kue permen. Ruyan Liu tiba-tiba tersipu tanpa alasan. Saya harus bangun lebih awal di pagi hari mulai sekarang. Aku tidak akan kembali untuk makan malam-malam ini. Apa yang kamu lakukan? Tang Xiaowei tertegun sejenak. Tidak mudah baginya untuk menggendong anak sendirian. Mulai sekarang, saya akan membantunya menjemput anak-anak. Oh tidak. Di mana Anda baru saja mendapatkannya, Anda tidak menginginkan saya lagi. Xiaowei membuat ekspresi keluhan. Bukankah sudah kubilang akan membawakanmu kue goreng setiap hari? Begitu mendengar kata kue goreng, Tang Xiaowei tiba-tiba menjadi serius. Pergi, kakak. Aku rela berkorban demi kebahagiaanmu. Toko minuman keras komersial. Fang Yuan memegang gelas anggur. Bersandar sengaja di tempat yang lebih mencolok. Tunjukkan sosok yang sedikit menawan secara maksimal. Nona Fang, maafkan aku. Maaf membuatmu menunggu. Seorang pria parubaya dengan perawakan pendek. Bersandar di sebelah Fang Yuan dengan senyum celaka. Meskipun Fang Yuan merasa jijik hingga ekstrim. Masih dengan wajah tersenyum. Apa yang Pak Huang katakan? Anda adalah investor dalam drama kami. Dewa kekayaan dari seluruh kru. Mengapa kami aktor tidak menunggu Anda? Nona Fang tidak hanya cantik. Berbicara dengan sangat lembut dan elegan. Tidak heran itu telah mencapai status hari ini. Mengatakan, Huang selalu ingin menyentuh tangan Fang Yuan dengan sengaja atau tidak sengaja. Dengan cerdik dihindari olehnya. Pak Huang sudah menyanjung. Benar. Saya mendengar bahwa Tuan Huang akan berinvestasi dalam blockbuster bisnis baru-baru ini. Saya tidak tahu apakah saya cukup beruntung untuk menjadi bagian darinya. Tentu saja. Dengan persahabatan saya dengan Nona Fang. Bukan masalah besar untuk peran kecil. Tapi jika Nona Fang bisa menunjukkan wajahnya. Mari kita pertahankan persahabatan kita. Jangan bilang itu tanduk kecil. Bahkan jika itu adalah nomor wanita, itu tidak masalah. Tuan Huang telah berhenti menyembunyikan. Dia meletakkan tangannya langsung di pedesaan sekitarnya, UPS. Nona Fang, mengapa Anda datang ke sini? Apakah masih ada beberapa bidikan yang menunggu Anda untuk berbaikan? Agen itu muncul tepat waktu. Dia menarik alun-alun kembali. Oh, Pak Huang, maafkan aku. Lingkaran nasional telah beriklan terlalu banyak baru-baru ini. Aku akan terburu-buru. Pak Huang, tolong maafkan saya. Dan berbasa-basi. Agen langsung menarik alun-alun. Keluar dari pertemuan bisnis. Langsung masuk ke mobil di pinggir jalan. Fang Yuan menghilangkan senyum di wajahnya. Dengan wajah penuh rasa jijik. Bukannya Pak Huang ini memiliki karir yang sukses. Muda dan menjanjikan? Mengapa ada begitu banyak hal? Pialang dingin menenangkan. Setiap putaran seperti ini. Banyak investor tidak setampan Pak Huang ini. Untung kami pergi cepat. Jika adegan barusan difilmkan oleh paparazzi. Mungkin akan ada berita besar? Fang Yuan mengangkat tangannya dan menghapusnya di depannya. Cobalah untuk menenangkan diri. Lain kali jangan membuatku bertemu orang seperti ini. Omong-omong, bagaimana pengaturan untuk menggoreng CP? Jangan khawatir, tidak apa-apa. Studio lain sudah merespons. Dalam beberapa hari, Anda akan berada di akun sosial Anda. Buat saja pengumuman terselubung. Tapi jangan terlalu yakin. Ini juga akan lebih nyaman untuk mengangkat CP di masa depan. Saya mengerti.
Saya mengerti. Tiba-tiba Fang Yuan merasa sedikit kesal. Meskipun dia sekarang terbakar. Tapi saya ingin memasuki industri hiburan. Butuh banyak waktu. Energi untuk menjilat semua bos modal. Untuk memperoleh sumber daya. Bahkan untuk tetap panas. Anda harus berbicara dengan siswa lalu lintas yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Aduk beberapa skandal. Lagi pula, jika tidak ada yang berinvestasi dalam bisnis ini, tidak ada popularitas untuk massa. Lalu lintas kosong tidak dapat dimonetisasi. Tak bisa dijelaskan. Tang Yuan tiba-tiba muncul di benaknya. Tokoh grup. Keesokan paginya. Pada jam 4, agar tidak mempengaruhi tidur kelompok. Saya sengaja membawa headphone. Takut ketika jam alarm berbunyi. Biarkan tuan-tuan bertengkar juga. Saya tidak berharap untuk bangun. Saya menemukan tuan-tuan duduk di tempat tidur. Melihatku melalui jendela ranjang bayi. Kenapa kamu bangun pagi-pagi sekali? Dan aku menjadi gugup. Aku tanpa sadar melihat ponselku. Apakah suaranya diputar? Pergi tidur lebih awal tadi malam. Tentu saja aku bangun pagi hari ini. Selain itu, ayah. Bagaimana saya bisa begitu sibuk tanpa saya? Mengatakan itu, tuan-tuan menyalakan lampu. Sedikit bersemangat memakai pakaian. 2 hari ini. Dia telah mengalami kegembiraan menghasilkan uang. Terutama setiap kali prom pembayaran berbunyi. Dia memiliki kegembiraan yang tak bisa dijelaskan. Aku turun dari taksi tanpa daya. Bar mobil makan dibuka. Dan nyalakan semua lampu warna-warni di pinggiran mobil makan. Tuan-tuan, tunggu sampai kita menabung cukup uang untuk membeli rumah. Anda bisa tidur di rumah. Saya tidak harus mengikuti ayah saya untuk bangun pagi dan terlambat. Aku tidak mau. Tuan-tuan menggergaji mulutnya. Saya ingin membantu ayah saya menghasilkan uang bersama. Lalu bantu ayah menikahi ibu baru. Aku mengusap kepala kecil Tumble. Dan dia menghela nafas. Hal-hal ini bukan urusanmu. Anda hanya harus belajar dengan giat. Berlatih menari dengan baik. Tuan-tuan tiba-tiba meraih tanganku. Selama saya membaca dan menari dengan patuh. Bisakah Anda mempertimbangkannya? Guru Ruyan adalah ibu baruku. Tidak bisa tidak tercengang. Guru mengatakan bahwa Liu Ruyan sangat baik. Tapi kondisi saya benar-benar tidak layak. Tepat ketika saya tidak tahu bagaimana menjawabnya. Para master yang mengirim bahan mentah mengikuti satu demi satu. Tuan yang mengirim materi. Aku melihat perpustakaan kecil dengan lampu menyala di belakang. Tidak mengatakan apa-apa lagi. Bantu saya mendapatkan bahan mentah ini. Semua diturunkan. Baru saja mengirim tuan-tuan ini pergi. Saya melihat mobil putih. Ini datang dengan cara ini. Diparkir dengan stabil di sebelah mobil makan. Selanjutnya, Ruyan Liu keluar dari mobil dengan anggun. Hei, Pak Ruyan. Kenapa kau di sini? Aku sedikit terkejut. Ruyan Liu menggoyangkan ponselnya. Beberapa orang tidak membalas pesanku semalam. Saya pikir kalian para wanita sedang tidur di mobil makan. Ada apa? Datang dan lihat lebih awal. Aku berhenti sejenak. Keluarkan ponsel Anda dengan cepat. Aku baru melihatnya. Ada lebih dari selusin pesan Ruyan Liu di papan pesan. Melihat pesan. Aku sedikit malu. Maafkan aku. Saya pergi tidur lebih awal kemarin dan tidak melihat pesannya. Dan ponsel saya juga lama. Terkadang tidak ada prom sama sekali. Ruyan Liu kembali. Tidak apa-apa menyembunyikan senyummu secara paksa. Mengapa Anda tidak memberi saya panci pertama kue goreng? Tebus saja aku. Tidak apa-apa. Aku bergegas kembali ke mobil makan dan mulai menyiapkan kue goreng. Tuan-tuan juga berlari turun saat ini. Dia melemparkan dirinya ke pelukan Ruyan Liu. Kenapa kau kemari pagi-pagi sekali? Apakah kamu merindukan ayahku? Wajah Ruyan Liu tiba-tiba memerah seperti ini. Hanya khawatir tentang Anda tidur di mobil makan. Apa yang bisa terjadi? Dan saya saat ini setiap pagi akan bangun dan berlatih menari. Saya baru saja datang langsung. Penjelasan ini memang agak mengada-ada. Bagaimanapun, tuan-tuan tak percaya. Itu berarti selalu mengkhawatirkan ayahku. Ruyan Liu benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Seolah pikirannya telah diambil.
Tuan-tuan melihat melalui hal yang sama.